Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Dwi Puji Astuti dari Prodi Statistika Terapan dan Komputasi Angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan paper berjudul Pengelompokan Kabupaten atau Kota Jawa Tengah, Indikator Gizi Buruk Balita Metode Cummins Cluster. Analisis klaster merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan individu atau objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok, sehingga individu atau objek yang terletak di dalam satu kelompok akan mempunyai sifat relatif. Salah satu metode analisis klaster adalah Cummins Cluster, yaitu metode analisis klaster non-hierarki yang digolongkan sebagai metode pengklasifikasian yang bersifat unsupervised atau tanpa arahan, karena data yang dianalisis tidak mempunyai label kelas yang berarti dalam proses pengelompokannya. Analisis ini tidak mempunyai anggota klaster yang pasti, melainkan data yang sudah masuk ke dalam klaster bisa saja berpindah ke klaster lain. Menurut riset kesehatan dasar 2018, balita adalah anak usia 0 sampai dengan 59 bulan yang sangat membutuhkan suplai makanan dan gizi sesuai dengan kebutuhan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Keadaan gizi yang baik merupakan syarat utama kesehatan dan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Namun masalah gizi buruk yang dialami balita dapat mengganggu proses tersebut. Balita yang mengalami gizi buruk akan lebih rentan terhadap penurunan daya tahan tubuh, pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dalam penelitian ini akan dianalisis kasus pengelompokan kabupaten atau kota berdasarkan indikator penyebab gizi buruk balita di Jawa Tengah tahun 2019 dengan metode Cummins Cluster. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada berat badan lahir rendah, pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, kemiskinan, posyandu, kualitas air minum, dan tempat pengolahan makanan higienis. Yang pertama, dilakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam satu model. Di sini diketahui bahwa nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Berarti H0 diterima, artinya tidak terjadi multikolinearitas tiap variabel. Kemudian analisis deskriptif di sini dapat mengetahui jumlah data tiap variabel, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya. Kemudian analisis Cummins Cluster yang pertama ada tabel inisial cluster yang merupakan tampilan pertama proses clustering data sebelum dilakukan iterasi. Kemudian ada iterasi history, yaitu proses iterasi dilakukan untuk mencoba mengubah klaster yang ada sebelumnya menjadi lebih tepat dalam mengelompokkan 35 wilayah. Dalam proses ini terjadi 4 tahapan iterasi dan dapat diketahui bahwa jarak minimum antar klaster dari proses iterasi adalah 6,352. Final Cluster Center. Pada output Final Cluster Center, data masih terkait dengan proses standarisasi dan mengacu pada nilai Z-score dengan ketentuan. Yang pertama, jika nilai klaster bernilai positif, berarti data di dalam klaster tersebut di atas rata-rata, dan jika nilai klaster bernilai negatif, berarti data di dalam klaster tersebut di bawah rata-rata. Perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Berdasarkan interpretasi nilai F dan signifikansi dapat diketahui bahwa variabel pemberian vitamin A memiliki nilai F terbesar, yaitu 55,126 dengan nilai pada kolom signifikansinya 0,000. Hal ini berarti variabel pemberian vitamin A adalah variabel yang paling membedakan anggota dari ketiga klaster. Kemudian jumlah anggota setiap klaster. Berdasarkan tabel number of cells in each cluster dapat diketahui bahwa anggota terbanyak berada pada klaster 2. Jumlah anggota pada klaster 1 sebanyak 10 kabupaten atau kota, jumlah anggota klaster 2 sebanyak 24 kabupaten atau kota, dan jumlah anggota klaster 3 sebanyak 1 kabupaten atau kota. Maka dapat disimpulkan bahwa semua wilayah sejumlah 35 kabupaten atau kota lengkap terpeta pada ketiga klaster. Komposisi klaster. Di sini untuk mengetahui komposisi klaster kita dapat melihat kolom QCL1 untuk mengetahui nomor klaster tiap variabel dan kolom QCL2 untuk mengetahui jarak antar objek dengan pusat klaster. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.